Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besa Nurfaisi dengan NIM 2211110426, mahasiswi Universitas 19 November Kolaka, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang aliran-aliran yang terdapat di dalam filsafat hukum. Di antaranya ada aliran hukum alam, aliran hukum positif, dan aliran hukum murni. Pertama, saya akan menjelaskan terkait tentang aliran hukum alam. Aliran hukum alam merupakan aliran tertua yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Aliran hukum alam, norma-normanya bersumber dari alam semesta atau dari Tuhan Yang Maha Esa. Aliran hukum alam terbagi atas aliran irasional dan aliran rasional. Yang pertama, aliran hukum alam irasional, bahwa hukum yang berlaku secara universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Tokoh dalam aliran hukum alam irasional ini ada Thomas Aquinas, John Salisbury Dante, Pierre Du Bois, dan Marcellus Padua, serta John Wycliffe. Dalam aliran hukum alam irasional, selain ada kebenaran wahyu, terdapat juga kebenaran akal pikiran manusia. Thomas menjelaskan bahwa pengetahuan alamiah berpangkal pada akal, serta pengetahuan iman berpangkal pada wahyu sang ilahi. Aliran hukum alam irasional menegaskan bahwa urusan negara itu tidak boleh dicampuri dengan urusan kerohanian, serta pemerintahan yang baik itu menganggap bahwa pemerintahan yang baik dipimpin oleh bangsawan atau raja. Selanjutnya, masuk kepada aliran hukum alam rasional. Hukum alam rasional bersumber dari hukum alam yang berlaku secara universal dan abadi dari akal pikiran manusia. Tokoh dalam aliran hukum alam rasional ada Hugo de Groot, Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel von Pufendorf. Hukum alam muncul sesuai dengan kodrat manusia, dan hukum alam tidak dapat diubah secara ekstrim. Dan hukum alam diperoleh manusia melalui akalnya, tetapi Tuhan yang berikan kekuatan untuk mengikatnya. Aliran hukum alam itu merupakan sebuah hukum yang digambarkan berlaku secara abadi sebagai hukum, dan norma-normanya berasal dari Tuhan, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia. Hukum alam memiliki sifat yang lebih sempurna, mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada ius constitutum dan ius conventum. Hukum alam berakar pada batin manusia atau masyarakat, dan hukum alam terlepas dari konvensi, perundang-undangan, dan kelembagaan. Aliran hukum alam ada yang bersifat teologis dan ada yang bersifat sekular. Bersifat teologis artinya hukum didasarkan pada norma-norma agama, sementara itu yang bersifat sekular didasarkan pada rasio akal budi manusia. Hukum alam bersifat universal dengan prinsip-prinsip yang tidak tertulis dan diakui secara abadi oleh semua umat manusia. Hukum alam merupakan pencetusan pikiran manusia, apakah tingkah laku manusia itu sudah baik atau buruk, diterima atau ditolak, dan berdasarkan kesusilaan alam. Selanjutnya masuk kepada aliran positivisme. Positivisme hukum adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi atau lege atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Positivisme pemahaman bahwa kebenaran yang logis itu ada bukti empirisnya yang terukur. Positivisme hukum memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam positivisme tidak ada hukum kecuali perintah sang penguasa. Positivisme hukum lebih dikenal dengan nama aliran legisme, dengan tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta merupakan menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Dalam aliran positivisme, hukum merupakan perintah dari penguasa dan hakikat hukum itu merupakan perintahnya. Menurut Hans Kelsen, dalam aliran hukum murni, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis seperti sosiologis, politis, dan historis. Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa hukum positif itu suatu saat dapat saja menjadi efektif, tetapi karena kepentingan masyarakat itu, menurutnya, yang diatur sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, aliran hukum murni. Teori hukum murni adalah ilmu hukum jurisprudensi, bukan politik hukum. Disebut teori hukum murni karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Tujuan teori ini adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing. Teori hukum murni atau lebih dikenal dengan Pure Theory of Law dari Hans Kelsen memiliki pemaknaan bahwa hukum itu harus terbebas dari bidang-bidang lain seperti sosiologis, ekonomi, dan sebagainya. Teori hukum murni adalah suatu teori positivistik di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat, teori hukum tradisional di bidang sosiologis hukum dan analytical jurisprudence. Menurut Hans Kelsen sebagai penganut teori hukum positivisme,
terkenal dengan konsep hukum murninya, yaitu Rene Redlehre, The Pure Theory of Law, yang ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir yang sifatnya non-hukum seperti kultur moral, politik, sosiologis, dan sebagainya. Adapun menurut John Austin, hakikat hukum sendiri terletak pada unsur perintah atau command yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat serta ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Selanjutnya, aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme atau utilisme melihat hukum pada aspek kemanfaatan sebagai tujuan utamanya. Baik buruk atau adil, tidak hanya suatu hukum itu dapat tidak memberikan kebahagiaan atau kesenangan kepada manusia. Jadi berfokus kepada kemanfaatan dan berfokus kepada kesenangan umat manusia. Selanjutnya, aliran sosiologikal jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Aliran ini merupakan salah satu aliran yang memandang bahwa hukum sebagai suatu kenyataan sosial, sehingga hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mana hukum itu berada. Aliran sosiologikal jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini juga membedakan antara the positive law dan the living law. Aliran sosiologikal jurisprudence ini memiliki pengaruh yang sangat luas dalam pembangunan struktural hukum Indonesia. Hukum positif baru memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam aliran ini melihat bahwa ada keinginan untuk melemahkan fungsi negara dalam pembentukan perundang-undangan. Selanjutnya, aliran realisme hukum. Aliran realisme hukum berkembang dalam waktu yang sama dengan aliran sosiologikal jurisprudence. Aliran realisme Hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Dalam aliran ini mengatakan bahwa sumber utama hukum adalah putusan hakim, dan menganggap bahwa semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim dan hakim sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat hukum. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.